Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 13 dan 14. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Keluaran pasal 13 dan 14. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Sahabat KKS, di dalam pola kerajaan surga ada yang namanya ketetapan Tuhan. Sudah ditulis, sudah jadi patokan, tidak bisa diubah. Mari kita simak Keluaran 13 ayat 2, 21 sampai 22. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kenapa anak sulung itu milik Tuhan harus dipersembahkan untuk Tuhan? Itu sudah ketetapan Tuhan, dan Bapa sendiri mempersembahkan anak sulungnya untuk keselamatan dunia. Kita sudah diberi contoh di Perjanjian Lama lewat Abraham yang disuruh mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Mari kita simak Keluaran 14 ayat 4, 8, 13, 19 sampai 23 dan 28 sampai 30. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering,
sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Sahabat KKS, di 2 pasal ini kita melihat Firaun yang sudah melihat 10 tulah, bahkan terakhir anak sulungnya mati, tidak juga sadar bahwa dia sedang berurusan dengan Sang Maha Dahsyat, yaitu Allah Israel. Di sekitar kita banyak orang seperti Firaun, sudah ditegur dengan banyak masalah, tapi mereka berpikir, "Yah, kebetulan ini terjadi hanya lagi sial aja." Sialnya tapi terus berulang. Sahabat KKS, jangan sampai menjadi seperti Firaun yang akhirnya Tuhan membuat keras hatinya dan mati di telan laut Teberau beserta seluruh pasukan Mesir. Poin tentang tiang awan dan tiang api sampai dengan hari ini, anak-anak Tuhan yang percaya masih dilindungi oleh tiang awan dan tiang api ini, baik pengalaman pribadi maupun jika sedang dengan pasukan. Misal, kita sedang pelayanan mengerahkan banyak jiwa-jiwa. Ketika minta tidak hujan, tidak panas terik, maka ada tiang awan dan tiang api itu di sekitar kita sampai acara selesai. Itu kerennya anak-anak Tuhan. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir itu menggambarkan kita hari ini. Hidup kita ini perjalanan dari kehidupan lama menjadi manusia baru untuk tiba di tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga. Poin selanjutnya mengenai perjanjian garam. Israel menyeberang laut Teberau itu artinya laut yang terbelah yang datarannya diinjak Israel itu garam. Bicara lewat garam yang diinjak, bangsa ini dibebaskan dari perbudakan Mesir. Sahabat KKS, jika kondisi keluargamu mengalami banyak perbudakan, anak-anak pemberontak, suami istri berkelahi, ekonomi hancur, tubuh merosot sakit terus, ambil garam kerasak, garam yang besar-besar. Siapkan di depan rumah, injak garam tersebut dan berkata, "Tuhan, di dalam hidupku ada perjanjian garam. Lepaskan kami dari semua perbudakan dunia, sakit penyakit, mamon, pemberontakan, dan semua dosa-dosa yang terus mengikat keluargaku. Tahirkan kami, bebaskan kami dari semua perbudakan, dan biarkan kami menjadi hamba-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu yang akan terus berjalan bersama Engkau, dan kemanapun kami pergi, kami lebih dari pemenang. Sebab ada malaikat-Mu, bahkan Engkau sendiri berjalan di depan kami sebagai gembala kami." Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.